Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi. Jemaat Tuhan dimanapun berada, melalui channel Pergunungan HKBP, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang-orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Idama audola puna salhu todini jolma nang todini ama-ama nang todini anak audola punasa todi ni manang ise namar dosa ikon itu mate. Saudara-saudara, rupanya banyak orang Yahudi yang percaya bahwa mereka menerima hukuman dosa termasuk akibat dari dosa para leluhur mereka. Sehingga mereka senantiasa terus dan terus berbuat dosa, dan bahkan dosanya lebih daripada leluhur mereka. Itu yang disuarakan oleh Nabi Yehezkiel, mengajarkan kebenaran kepada mereka bahwa setiap orang tentunya bertanggung jawab kepada Allah atas hidupnya sendiri, dan bahwa setiap orang terus-menerus berbuat dosa akan mati secara rohani dan menderita hukuman. Saudara-saudaraku, tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah tentunya harus senantiasa memegang prinsip dan tugas dan tanggung jawab bagaimana dia sadar akan penebusan Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga pernah berkata dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Persoalan apakah untuk mewarisi dosa orang tuanya atau apakah Allah menghukum seseorang karena kesalahan orang tuanya telah menjadi perdebatan yang seru di kalangan para Yahudi. Tapi beberapa teks dalam Alkitab menekankan bahwa dosa warisan memang betul ada dari Adam hingga kini, tapi bukan berarti kita harus bertekun dalam dosa itu. Sebaiknya kita berhenti berbuat dosa. Pada mulanya, bila kita telusuri, awal mulanya mereka sering mengkambing hitamkan kehidupan itu. Bila kita telusuri dalam Alkitab, ketika Tuhan memanggil Adam, manusia pertama itu, Tuhan bertanya, mengapa engkau memakan buah pengetahuan itu? Adam berkata, perempuan yang kau berikan itulah memberikannya kepadaku. Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, mengapa engkau memakan buah pengetahuan itu? Hawa berkata, ularlah yang memberikan itu kepadaku. Dengan itu, kita sering juga mengikuti hal seperti itu, mengkambing hitamkan diri kita, para leluhur, hingga kepada anak kita. Padahal, nats ini jelas menyatakan, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya.
Tapi orang berbuat dosa itu harus mati. Saudara-saudara, bagian ini ternyata juga sudah diperdebatkan dalam kitab Yeremia, yang menggambarkan bahwa kaum buangan yang diangkat bersama Yoakim dikatakan buah arah yang baik, sementara mereka yang ditinggalkan di bawah pemerintahan Zedekia adalah buah arah yang buruk. Kita lihat dalam Yeremia pasal 24. Artinya selalu mereka mengkambing hitamkan, mencari dalih, dan membandingkan bahwa di sanalah yang lebih buruk, di sini lebih baik, atau di sini lebih buruk, di sana lebih baik. Orang-orang Yahudi pada zaman Zedekia mungkin melihat diri mereka sendiri sebagai orang benar dibandingkan orang-orang pada zaman sebelumnya, sehingga nats ini menjadi sindiran yang mengandung suatu nada untuk bertanggung jawab atas dirinya. Bukan menyalahkan yang terdahulu, tapi bagaimana kita melanjutkan mengerjakan apa yang patut dan layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin juga terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita juga sering mengkambing hitamkan orang lain, dari bapak ke ibu, dari ibu ke anak, atau dari tetangga yang lain kepada tetangga yang berikutnya. Bahkan ada pepatah mengatakan, kita juga sering melihat rumput orang lain lebih baik daripada rumput di halaman rumah kita. Artinya, kita sering beranggapan bahwa orang lain juga lebih baik dari kita. Tapi harus kita ingat bahwa manusia sama-sama berdosa. Tidak lebih tinggi derajatnya dan tidak lebih rendah dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, baik hari ini, esok. Sebagaimana Tuhan berkata, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menyapa kami, yang senantiasa harus kami pegang dan harus kami bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang di rumah, baik dalam melakukan aktivitasnya, ataupun dalam perjalanan, atau di tempat perantauan mereka. Tuhan menyertai mereka. Kami juga memohon kepada-Mu, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Pulihkan mereka Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan hidup dan mampu menyembuhkan segala yang sakit, memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang mengalami berbagai-bagai masalah. Kami yakin Tuhan peduli dalam kehidupan kami, dan bila kami senantiasa lebih dekat dan bertanggung jawab akan hidup dan lebih dekat kepada Tuhan. Bantu kami melalui Roh Kudus-Mu, menguatkan kami untuk melakukan hal yang baik. Dan bantu kami Tuhan untuk melawan yang jahat. Jadi kehendak-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiada Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.